Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Itang Kurnia, kelas 4D Manajemen. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang desain produk. Desain produk menurut pengetahuan secara umum adalah hasil jadi dari sebuah proses produksi oleh produsen dan kemudian akan didistribusikan kepada pembeli atau konsumen sesuai yang dibutuhkan konsumen. Sedangkan pengertian menurut para ahli, salah satunya menurut Kotler dan Armstrong tahun 2001, buku halaman 346, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memperoleh perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Jadi intinya produk tersebut terdiri dari barang, jasa, pengalaman, event, tempat, atau orang, kepemilikan, organisasi, informasi, dan ide. Desain produk terdapat 8 pokok bahasan, yang mana yang pertama atribut produk, siklus hidup produk, klasifikasi produk, strategi pengenalan produk baru, desain merek, kemasan dan pengemasan, pembuatan label, dan pelayanan. Yang pertama, atribut produk. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2004, buku halaman 347 menyatakan atribut produk adalah pengembangan suatu produk atau jasa melibatkan penentuan manfaat yang akan diberikan. Dari atribut tersebut terdapat 3 poin, yaitu merek, kemasan, dan pemberian label. Yang mana merek yaitu simbol atau lambang dengan warna, gerak, atau kombinasi atribut-atribut yang bisa menarik perhatian konsumen. Jadi merek adalah salah satu hal yang penting untuk membuat produk supaya bisa terpasarkan ke konsumen. Contohnya seperti pop mie, kopi, dan kue Roma. Yang kedua yaitu kemasan, merupakan suatu bentuk atribut yang bisa membuat produk terbungkus dan dibuat dengan rancangan sedemikian rupa. Contohnya kemasan kopi dan mie instan. Ketiga, pemberian label, merupakan tempelan sederhana yang direncanakan agak sulit agar bisa menjelaskan, mengidentifikasikan, dan mempromosikan produk. Contohnya Nike, Adidas. Jadi sangatlah penting suatu produk harus dikasih label. Alasannya label itu yaitu untuk gampang mengetahui suatu produk kita terhadap konsumen. Yang kedua yaitu siklus hidup produksi, yang mana untuk meningkatkan pangsa pasar dengan cara mengidentifikasi kebutuhan konsumen akan manfaat produk, mendesainnya sampai ke tingkat perencanaan pembuatan produk tersebut. Hal ini berkaitan pula dengan siklus hidup produk dengan perencanaan yang baik. Nah, jadi dalam siklus hidup itu sangatlah penting berkaitan dengan perencanaan, yang mana perencanaan itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat dasar, apa sebenarnya yang akan dibeli oleh konsumen. Tingkat produk aktual, harus menyusun mutu, sifat, desain mereka, dan kemasan, merek dan kemasan. Yang ketiga, tingkat produk tambahan, menyusun 2 poin di atas dengan menawarkan pelayanan yang baik bagi konsumen. Yang ketiga, klasifikasi produk. Klasifikasi produk yaitu ada 2, produk konsumen dan produk shopping. Yang mana produk konsumen yaitu produk barang konsumen pribadi yang selalu
dibeli oleh konsumen sehari-hari. Contohnya barang-barang pokok seperti sampo, nasi. Jadi bertujuan itu kebutuhan. Sedangkan produk shopping yaitu produk yang jarang dibeli dan biasanya ini mengutamakan gaya, contoh seperti baju, motor, dan elektronik. 4. Strategi pengenalan produk yaitu menarik pasar, mendorong teknologi antar fungsional. Yang kelima, desain merek. Dengan adanya merek ini dapat membantu produk untuk lebih dikenal, dan merek ini tidak memiliki tanggal kadaluarsa sehingga dapat berguna sampai kapanpun. Yang keenam, kemasan dan pengemasan. Kemasan dan pengemasan merupakan salah satu hal yang penting yang dapat dilihat dari produk oleh konsumen, karena kemasan merupakan hal pertama yang dilihat oleh konsumen terhadap produk tersebut. Contoh, bila mana es krim atau mie instan yang gampangnya, kalau misalkan kemasannya itu jelek atau polos, maka akan mengurangi penarik dari konsumen. Sedangkan bila kemasannya bagus, maka konsumen itu akan menjadi penasaran. Maka jika kemasan tidak menarik, maka konsumen tidak akan tertarik dan setidaknya melihat produk tersebut. Ketujuh, pembuatan label. Label merupakan salah satu bagian penting dalam produk, karena dalam kehidupan kita sudah melihat banyak label yang kemudian kita ingat, sehingga label tersebut mengingatkan kita pada suatu produk. Fungsi label ada 4, yaitu label mengidentifikasi produk atau merek, label dapat menguraikan beberapa hal mengenai produk, label dapat mempromosikan produk dengan gambar yang menarik, label juga mungkin mengklasifikasikan produk. 8. Pelayanan. Pelayanan merupakan bagaimana penjual melayani pembeli dengan baik sehingga pembeli merasa nyaman dalam membeli produk kita. Nah, jadi dalam produk kita, gimana cara berhasilnya membuat produk, yaitu yang pertama dalam barangnya, produknya gitu. Yang keduanya dalam pelayanan. Jadi pelayanannya itu harus ramah dan ia harus baik terhadap konsumen, sehingga konsumen merasa nyaman dalam membeli produk kita. Jika konsumen mendapat beberapa hal di atas, maka pelayanan yang baik akan membuahkan hasil yang baik juga, dengan seringnya pembeli membeli produk lagi dan lagi. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak salah karena saya sedang belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.